Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan resume tentang esensi dan urgensi identitas. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Konsep dan urgensi integrasi nasional, alasan perlunya integrasi nasional Indonesia, sumber historis, sosiologis, politik tentang yang integrasi nasional. Argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Esensi dan urgensi integrasi. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Maka, disimpulkan identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif, yang diberikan sebutan nasional menurut Quentin Wibisono 2005. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Dengan ciri-ciri khas dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk diberi makna yang baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Identitas nasional menunjukkan jati diri Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi hukum negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang 8, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9, konsepsi wawasan negara. Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia yang pertama, faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis kondisi geografi. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara 4 faktor penting. Yang pertama, faktor primer, yang kedua, faktor pendorong, dan yang ketiga, faktor penarik, dan yang keempat, faktor reaktif. Alasan dibutuhkan identitas nasional bagi Indonesia. Adapun identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam 3 bidang. Yang pertama, identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Yang kedua, identitas instrumental yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan
Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Dan yang ketiga, identitas alamiah yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, agamanya. Identitas bangsa atau identitas nasional, yaitu yang pertama identitas sekunder. Identitas buatan atau identitas sekunder disebut identitas buatan karena identitas itu dibuat atau dibentuk dan disepakati bersama oleh siapa? Oleh orang-orang yang bernegara. Identitas primer, identitas bangsa lahir dari identitas primer, yaitu suku bangsa. Identitas nasional ditandai dengan adanya bendera, bahasa, lambang negara, juga lagu kebangsaan. Setidaknya ada 3 hal tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia, banyak sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai dinamika kehidupan dan tantangan terkait identitas nasional yang pernah kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Membuang sampah sembarangan. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur. Yang kedua, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia, banyak sejumlah kasus dan peristiwa dan kehidupan sehari-hari mengenai dinamika kehidupan dan tantangan terkait identitas nasional yang pernah kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Yang kelima, lebih mengapresiasi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional. Yang keenam, lunturnya semangat nasionalisme dalam menunjang nama bangsa dan bernegara. Solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Yang kedua, pendidikan nasionalisme sejak dini. Yang ketiga, melestarikan budaya. Yang keempat, bela negara. Pengertian sumber historis sosial politik tentang konstitusi secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menanamkan Indonesia. Cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara bangsa, Soekarno dan Hatta. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepas diri dari penjajahan bangsa Indonesia, masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengikuti
kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui cara baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai. Namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaannya yang hakiki belumlah selesai. Tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara dan bangsa belumlah selesai bahkan masih panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebanggaan, dan cinta tanah air. Pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pimpinan negara dan bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri negara bangsa Soekarno dan Hatta. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Karena ternyata penjajahan belum mengikuti kemerdekaan dan belum ikhlas. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas primer dinamakan juga identitas, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijelajahi oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar dikarenakan dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit, membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini pun muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui penjajahan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara
terancana oleh pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi antar tensi antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Pernah dikemukakan pula oleh Winarno 2013 sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bendera negara adalah Sang Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, lambang negara adalah Garuda Pancasila, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara adalah Pancasila, konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.